One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live alive, you will remember. My father told me when I was just... Sugeng rawuh teman-teman. Bagaimana kabar panjenengan? Semoga sehat-sehat nggih. Ngomong-ngomong, sudah kemana saja selama ini? Masih konsisten dengan hobi mendaki gunung kan? Saya yakin kalian masih suka mengoleksi foto-foto selfie di depan tulisan puncak gunung berikut ketinggiannya. Mungkin suatu saat kalian bisa menceritakannya kepada anak cucu jika suatu saat kumpul-kumpul dengan keluarga besar. Rimis. Video kali ini saya tidak akan membahas tentang pendakian gunung dengan jalur A, B, C, D. Tapi saya akan sedikit curhat tentang kegalauan dan keprihatinan terhadap pelarangan pendakian solo hiking. Solo hiking sendiri memiliki arti pendakian seorang diri, di mana setiap pelaku biasanya mempunyai alasan yang berbeda. Oke, untuk istilah solo hiking, saya nanti akan menyebutnya solo saja. Sedikit berbagi pengalaman tentang solo hiking. Selama tinggal di Tawangmangu, saya paling sering melakukan pendakian seorang diri di Gunung Lawu, baik lewat Cetha, Tambak, Cemoro Kandang, Cemoro Sewu maupun Singolangu. Ingat, lewat jalur resmi. Sedangkan untuk jalur-jalur lama yang menghubungkan antar bukit, yaitu mulai dari Sekipan, Cemoro Wayang, Mitis, Logodhuwur, Candi, Mongkrang, Pendowo, Jogolarangan, dan berakhir di Jokolangan. Walaupun bukan lewat jalur resmi, saya sudah terbiasa melakukannya dan seorang diri. Mendete kok nggih anu ngison-ngison apa mboten enten kayu? Kok nggih sih kuat? Umure pinten, Bu? Sita enten nggih. Kembali ke persoalan diskriminasi. Beberapa pengelola pendakian gunung di Indonesia membuat peraturan diskriminatif berupa larangan pendakian solo. Sebut saja Badan Taman Nasional Gunung Merbabu. Terus ada lagi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Mereka membuat peraturan pendakian harus online dengan minimal peserta. Kalau yang untuk Merbabu setahu saya ada 3, itu minimal harus 3 orang. Ketika ditanya alasannya demi keamanan, mereka memberikan logika seperti ini. Bila 3 orang berangkat, maka ketika 1 orang mengalami musibah, maka 1 orang akan menjaga korban. Dan yang satunya lagi akan turun untuk melaporkan ke base camp. Tapi pada kenyataannya jumlah kecelakaan gunung di Indonesia justru didominasi pendaki kelompok, bukan pendaki solo. Pendaki solo justru sangat jarang mengalami kecelakaan. Sebut saja kejadian di Gunung Lawu. Pendaki yang jatuh dari Gerboyo dan meninggal, itu mereka berangkatnya berkelompok.
Kemudian pendaki yang terjatuh gara-gara tali putus saat menuruni jalur menuju Kawah Candra di Muka di pos 2 Cemoro Kandang itu juga berangkatnya berkelompok. Kemudian musibah Gunung Piramid, itu juga ada seorang yang jatuh ke jurang dan meninggal. Itu berangkatnya juga berkelompok. Kemudian musibah Gunung Bawakaraeng Goa, Sulawesi Selatan. Itu ada berapa itu ya yang tewas korbannya itu? Itu juga berangkatnya berkelompok. Hal ini mudah dipahami sebab pendakian secara kelompok akan terpola berjalan mengikuti ritme kelompok. Sedangkan kekuatan masing-masing pendaki itu kan berbeda-beda. Di mana pendaki dengan fisik paling lemah dipaksa keadaan terus berjalan mengikuti ritme berjalan kelompoknya yang biasanya dikendalikan oleh pendaki yang berfisik kuat. Pendaki berfisik lemah paling rawan tertinggal di belakang, tapi terus saja memaksakan diri berjalan mengejar kawan-kawannya yang berada di depan. Akhirnya fisik pendaki tersebut drop, kehabisan tenaga, kadang-kadang kelaparan karena seringkali logistik dibawa oleh rekan yang berjalan di barisan depan. Terbayang nggak andai kata mereka terkena hujan badai? Pendaki yang mengalami kelelahan yang amat sangat atau terkena hipotermia rawan mengalami disorientasi, kehilangan kepekaan untuk menentukan arah jalur yang benar, sehingga rawan tersesat, terjatuh, serangan panik, dan sebagainya. Berbeda halnya dengan pendakian secara solo. Segalanya sudah diperhitungkan dari awal. Peralatan yang dibawanya pun tergolong lebih lengkap daripada yang kelompok. Solo juga lebih berpengalaman dari segi fisik maupun mental, karena mereka siap melakukan pendakian seorang diri. Semua peralatan dan perbekalan dipersiapkan dan dibawa sendiri. Berjalan pun dilakukan dengan perhitungan sendiri sesuai kekuatan sendiri. Kapan mau berjalan atau beristirahat bebas ditentukan oleh pelaku solo hiking. Dengan pola demikian, pendakian secara solo sebenarnya lebih aman dibandingkan dengan pendakian berkelompok. Ini kan pendakian, bukan ekspedisi. Pendakian itu jalurnya sudah jelas, rambu-rambunya pun sudah jelas, arah panahnya pun sudah jelas. Yang kita tuju itu juga sudah pasti. Jadi mereka mau melakukan pendakian kelompok, solo, karena jalur seperti Lawu, Merbabu itu arahnya sudah jelas karena ada tanda-tanda petunjuk arahnya. Mereka tahu risiko yang akan dihadapi bila berangkat seorang diri. Solo juga selalu siap mengoreksi setiap kesalahan yang diperbuat dari pengalaman yang sudah-sudah, hingga menjadikan mereka makin tangguh. Iya apa iya? Karena itu tidak relevan lagi peraturan larangan pendakian Solo dengan alasan tidak ada yang menolong saat terjadi kecelakaan. Selama ini di gunung-gunung yang menerapkan peraturan larangan mendaki seorang diri, para pendaki Solo menyiasatinya dengan
terpaksa bergabung dengan kelompok lain waktu mendaftar, sekedar untuk memenuhi syarat pendakian. Setelah mendaftar bersama kelompok lain, si pendaki solo biasanya akan melanjutkan perjalanan seorang diri. Lah kok bisa? Mesti dipahami bahwa orang yang mendaki gunung seorang diri lebih sering karena memang lagi pengen mendaki seorang diri. Jadi bukan karena tidak ada kawan, bukan. Apapun caranya akan ditempuh, termasuk dengan menyiasati peraturan. Makanya selain mendaki secara berkelompok, ada juga yang hobi mendaki secara solo. Di negara-negara maju, pendakian solo sudah dianggap hal biasa. Di Indonesia saja yang masih kerap didiskriminasi. Atas dasar itu, tolong hentikan diskriminasi terhadap pendaki solo. Perlakukan semua yang mempunyai hobi pendakian gunung, baik secara kelompok atau solo, secara adil. Susunlah peraturan pendakian gunung yang logis dan tidak mengada-ngada. Peraturan pendakian gunung yang diskriminatif berupa larangan terhadap pendakian solo sudah saatnya ditinjau ulang, khususnya terhadap pendaki solo yang cukup berpengalaman dan sudah teruji secara mental. Apa jadinya bila peraturan itu tidak segera diubah? Dan saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika seluruh gunung di Indonesia menggunakan embel-embel Taman Nasional. Mungkin tidak akan ada lagi pendakian solo di Indonesia. Atau akan ada pendakian solo melalui jalur ilegal. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. When face to face with all our fears, learned our lesson to the tears, the memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I